perasaan kesepian menjadi salah satu faktor hadirnya jasa pacar sewaan. Akun-akun IG dan TikTok khusus jasa ini bukan cuma aktif, tapi profesional. Ada katalog, rules, testimoni, sistem DP, bahkan rating bintang. Mayoritas pemesan adalah mahasiswa dan mahasiswi. Dan ada juga perantauan, karyawan single di kota besar, anak muda yang juga trauma, dan ini bukan sekedar rental fisik. Paket chattingan 3 harian 250.000, paket ngedate 600.000, paket temenin kondangan 200.000, paket nemenin konser 2 jam harganya 160.000. Ini bukan konten prank tapi jasa beneran ya Okezoners. Dan yang lebih mind-blowing, banyak banget yang pakai dan nyediain jasa ini. Yap, fenomena rental pasangan atau pacar udah rame banget di kalangan Gen Z. Terutama nggak cuma mobil aja sih yang dirental ya. Pacar juga bisa. Mantap kali ini. Dan ini bukan cuma di kota besar loh, tapi juga di second city kayak Jogja, Medan, Makassar. Akun-akun IG dan TikTok khusus jasa ini bukan cuma aktif, tapi profesional. Ada katalog, rules, testimoni, sistem DP, bahkan rating bintang. Lo bayangin, zaman sekarang itu cinta bisa dibeli dengan perhatian. Ada harganya pasangan, bisa disewa, dan mayoritas penyewa maupun penyedia jasa anak muda, usia 18-30 tahun. Kenapa sih ada orang sampai sewa pasangan? Emang nggak bisa cari pacar beneran? Jawabnya bisa aja, tapi capek, takut, trauma, atau pengen instan. Beberapa faktor lain diantaranya kesepian yang masif. Menurut Kemenkes di tahun 2023, 23% anak muda Indonesia mengalami kesepian ekstrim. Kita hidup di dunia yang super terkoneksi, tapi tetap ngerasa sendiri. Di negara lain seperti di Jepang, Cina, bahkan Korea Selatan, lonjakan emotional loneliness bikin tren ini berkembang. Yang kedua, tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Yang sering nanya, kapan nikah? Masa udah kerja, masih aja jomblo? Kamu nggak normal ya? Kalimat kayak gini bikin banyak anak muda ngerasa harus pura-pura baik-baik aja. Solusinya ya udah sewa pasangan aja buat pura-pura ada. Yang ketiga, FOMO dan gaya hidup yang instan. Gen Z itu generasi yang serba cepat, makan tinggal pesan, belanja tinggal klik. Cinta ya tinggal sewa karena mindsetnya udah terbentuk. Kalau bisa instan, kenapa harus susah? Ini bukan halu fenomena, ini beneran terjadi dan makin luas. Ini beberapa datanya. Di Instagram, akun-akun penyedia jasa makin banyak, bahkan bikin brand sendiri. Beberapa akun mencatat 3-6 klien per minggu. Ada yang repeat order. Menurut survei Populi Center di tahun 2024, 19,4% anak muda di usia 18-30 tahun pernah mempertimbangkan menyewa pasangan karena tuntutan sosial dan emosi pribadi. Sementara menurut data konsultan sosial digital di tahun 2025, 3 dari 5 akun rental pacar di Instagram menerima permintaan repeat order dari klien yang sama. Mayoritas pemesan adalah mahasiswa dan mahasiswi. Dan ada juga perantauan, karyawan single di kota besar, anak muda yang juga trauma, dan ini bukan sekedar rental fisik. Banyak jasa menawarkan paket virtual, di mana chatnya 24 jam, paket voice call malam, paket aku siap dengerin curhatmu. Dan lo tahu nggak, banyak penyedia jasanya juga mahasiswa atau anak kuliahan yang nyari tambahan uang dengan cara ini. Coba aja ketik rental pacar Jakarta di TikTok. Muncul akun-akun yang desainnya estetik, foto testimoni, bahkan ada yang pakai sistem pemesanan kayak booking hotel. Captionnya lucu-lucu. Siap nemenin kamu ke kondangan mantan. Pura-pura pacaran seharian? Bisa. Dan karena tampilannya lucu dan halus, banyak yang nggak sadar bahwa ini bisa menormalisasi hubungan transaksional. Lama-lama kita jadi mikir,
Cinta itu bisa dipesan, perhatian itu bisa dibayar. Kebutuhan emosional sama dengan jasa. Menurut psikolog klinis Renita Purwoto dalam wawancaranya dengan media, perasaan kesepian menjadi salah satu faktor hadirnya jasa pacar sewaan. Kebutuhan untuk being related to another person itu penting, karena kita memang makhluk sosial. Ketika itu tidak terpenuhi, muncul kebutuhan untuk penyewaan ini. Resiko utama, klien jadi baper, lalu ditinggal, lukanya makin dalam. Penyedia jasanya, burnout, kehilangan jati diri. Masyarakat terbiasa dengan relasi palsu, susah percaya dengan hubungan tulus, dan yang sedihnya, banyak yang bilang mending bayar daripada ditinggalin beneran. Ini bentuk trauma yang nggak bisa disembuhkan, tapi kompensasi dengan transaksi. Menurut WEF, lebih dari sepertiga anak muda di dunia usia 18-25 tahun melaporkan merasa kesepian tingkat tinggi, dan Indonesia tak terkecuali. Rental pasangan bukan hanya soal seru-seruan atau buat konten. Ini cerminan dari generasi yang haus perhatian tapi takut membuka diri. Ingin dikasihi tapi nggak percaya cinta. Pengen punya pasangan tapi trauma disakiti, dan di tengah itu semua kita malah nyewa cinta instan. Biar validasi bisa cepet diraih. Oke Zoners, cinta bukan produk e-commerce. Kadang kita lupa. Cinta itu bukan konten buat dipamerin, bukan katalog buat dipilih-pilih, dan jelas bukan servis yang bisa dipesan kayak ojek online. Lo boleh kok ngerasa sepi, itu manusiawi. Tapi bukan berarti solusinya harus pura-pura punya pasangan. Nggak punya pacar itu bukan kegagalan loh. Kadang itu ruang buat lo kenal diri sendiri lebih dalam. Karena cinta yang sesungguhnya itu tumbuh, bukan dibentuk paksa hadirnya. Bukan dipesan terima lo apa adanya. Bukan karena lo bayar harganya, lo nggak perlu bayar orang buat ngerasa dihargai. Lo nggak harus acting bahagia cuma demi terlihat normal. Ambil waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Peluk luka lo, ngakuin itu ada, dan itu oke banget loh Zoners, karena lo pantas dicintai. Bukan karena DP ya, tapi karena lo emang layak dapat cinta yang nyata.